seperti rusa merindukan air. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allah, Tuhan dan Rajaku. Katakan Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap. Oh, Kaulah sungai kehidupan yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kami sembah Engkau Tuhan.
hati kami tunduk pagi ini dapat bersekutu denganmu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Oh, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Oh, Tuhan, Kau lihat, Kau lihat isi hatiku. Makasih Tuhan, setiap kali kami ada di hadirat-Mu, setiap kali kami datang dengan kata-kata penyembahan kami yang keluar dari hati kami yang paling dalam. Setiap saat Tuhan kami boleh semakin hari semakin jelas melihat Engkau. Dengan berbagai macam keadaan dan situasi yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Oh, di sana kami boleh melihat bagaimana Engkau semakin nyata di dalam kami. Tuhan, biar persekutuan pagi hari ini, oh kami boleh kembali menyatakan kasih kami kepadamu dengan kami memandang Engkau, duduk diam, mendengarkan Engkau mengajari kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau ada dalam diri kami masing-masing melalui perkataan-perkataan kami. Biarlah kami boleh bersekutu dengan Engkau pagi hari. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom, selamat pagi. Haleluya. Lewat 50 ya. Baik, si Tuhan saudara. Oke, saudara. Setiap kali saudara ketika saya katakan kepada saudara, ayo lebih lagi pagi-pagi. Selalu kan kelihatan gitu ya. Bahwa kita mengetahui gitu. Sebetulnya hati kita itu ada di mana gitu. Benarkah hati kita itu terpaut kepada Tuhan itu? Benar-benarkah terpaut itu? Situasi
yang kita tunjukkan setiap hari itu sebetulnya menunjukkan gitu. Ada di mana hati kita gitu. Ya, benarkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita? Kita tahu sendiri. Tahukah saudara, apa yang diharapkan Tuhan dari ketika kita diizinkan melihat keadaan kita seperti itu, saudara? Ketika kita bangun pagi, ketika kita mulai mau bersekutu gitu ya. Kalau dulu kan sebelum kita memulai hari-hari seperti sekarang itu kan dulu kita ya bebas gitu. Bebas dalam arti ya kita bisa bersekutu kapan saja gitu. Nah, karena seringnya memang kita tak punya tujuan yang akan kita capai gitu. Tuhan itu abstrak. Dulu kita membayangkan Tuhan itu yang datang tiap pagi, lalu mungkin kita bisa mendengarkan suaranya di hati kita, atau kita merasakan hadirat Tuhan ketika kita menaikkan pujian. Ya, kalau kita tidak tenang dulu dengan puji-pujian kepada Tuhan, rasanya kita memulai persekutuan itu rasanya nggak afdol gitu. Seperti tadi misalnya kan, kadang kan kita terikat dengan kita harus menaikkan pujian dulu berapa gitu kan. Nah, seolah-olah kita harus memanaskan dulu mesinnya gitu. Tapi sebetulnya kita semua tahu ya, bahwa tidak seperti itu yang diharapkan oleh Tuhan gitu. Kita semua tahu pasti di hati kita. Namanya persekutuan lah gitu. Ya. Tentu misalnya saudara, kalau misalnya orang yang pacaran gitu kan, untuk menggambarkan hubungan dengan Tuhan itu sebetulnya pasnya itu kan ketika pacaran ya. Bukan ketika sudah menikah gitu. Ketika sudah menikah mau gimana, mau dibilang ya sudah miliknya. Jadi nggak ada lagi usaha untuk memenangkan hati pasangannya kan. Ketika pacaran lah ada usaha untuk memenangkan hati pasangannya. Ya. Nah, tapi ketika kita dengan pasangan lah, seorang yang pacaran saya bilang ya, itu mungkinkah seseorang itu harus apa namanya ya, kalau ketemu gitu harus mengucapkan tembang dulu gitu kan, menyanyi sesuatu untuk pasangannya, kan tidak juga ya. Memang saudara, di yang lama itu saudara kan di Taurat kan harus mempersembahkan korban kan gitu kan. Ada banyak sekali peraturan ya, peraturan-peraturan untuk menghadap Tuhan gitu. Tetapi kan seperti kita pelajari gitu, bahwa kita ini sedang dibawa dalam satu perjalanan gitu. Jadi itu adalah tahapan awal dari kita mengenal Tuhan lewat korban gitu. Ya. Selanjutnya kan ada hubungan kasih. Jadi kasih karunia itu dikenal dengan hubungan bapak anak lah yang lebih ini gitu ya. Tapi sekarang ini saudara, kita sedang dibawa kepada satu hubungan antara sekarang kita bisa benar-benar menjadi sahabatnya dia gitu. Walaupun sebetulnya ya kalau secara pengalaman
ya kapanpun kita nggak bisa layak untuk itu. Namun firman-Nya itulah yang membuat kita seperti itu. Jadi ketika dia mengatakan sesuatu, saudara, sifatnya itu tidak berubah. Jadi ketika dia mengatakan sesuatu, saudara, maka harusnya kita itu seperti sebuah tanaman, satu tanaman yang disirami air misalnya. Coba saudara perhatikan kalau misalnya tanaman saudara itu sampai kering karena saudara lihat tanah di pot itu sudah kering gitu ya. Wah, berarti sudah mungkin jangan-jangan sudah berapa hari nggak disiram gitu. Ya kan? Lalu saudara lihat daunnya kayak mengering gitu. Coba saudara siramkan air gitu. Tunggu 5-10 menit gitu. Pasti daun-daunnya mulai segar kembali ya. Apalagi kalau saudara tambahkan pupuk gitu. Pupuk cairan apa gitu ya. Pasti dia akan mulai mengeluarkan kalau dia itu jenis buah gitu, maka awalnya mungkin kan akan keluar bunga ya. Nah, keluar bunga, wah indah nampaknya. Tapi kalau itu terus bertumbuh, maka bunga itu kan jadi seperti layu ya. Tapi apakah itu menandakan bahwa sudah hilang semaraknya? Bukan kan? Tapi dari bunga itu berubah. Maka mulailah akan ada nanti buah gitu. Jadi bunga digantikan oleh buah gitu. Jadi itu sebetulnya adalah pertumbuhan di hati kita gitu. Jadi perjalanan muka bumi ini gitu. Sebetulnya itu benar-benar perjalanan kita pribadi. Ketika kita menerima perkataan-perkataan Tuhan. Nah, ketika Tuhan katakan kalau dia itu dipotong, maka kan akan terputus dari sumbernya. Lama-lama dia menjadi kering. Sebetulnya saudara itu adalah satu gambaran setiap orang yang terputus dengan Tuhan akan menjadi kering gitu. Ya, itu gambaran gitu. Nah, jadi ketika kita diperlihatkan semua itu gitu. Setiap hari kan kita akan diperhadapkan dengan kondisi hati kita. Dengan situasi-situasi yang ada. Jadi sebetulnya pelajaran yang terbaik untuk mengenal Tuhan itu adalah mengenal kondisi hati kita setiap hari. Apa saja yang terjadi. Apa yang kita pikirkan. Ketika ada situasi yang mengecewakan hati kita. Apa saja gitu. Sebetulnya disitulah kita mengenal baik. Bagaimana kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan di situ juga kita mengetahui apakah benar hati kita terpaut kepada Tuhan. Kita mungkin merasakan dorongan-dorongan di dalam hati kita. Dorongan untuk berbuat baik. Dorongan untuk menelpon seseorang. Gitu ya. Nah, saudara mungkin di waktu yang lampau, di masa-masa kita mulai diperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, ditariknya kita, mungkin kita tidak mendengarkan. Tetapi ketika kita mulai mengarahkan hati kita, maka kita akan kembali mendengarkan itu. Nah,
Begitu kita mulai melakukan gitu. Jadi kita sebetulnya bebas gitu. Pertumbuhan kita itu benar-benar dia itu memperhatikan kita itu seperti seorang petani yang menaburkan benihnya. Dia kan nggak tunggu-tunggu kapan dia akan mulai bertunas. Kan berbagai macam itu. Jenis tanaman kan. Pohon juga berbagai macam kan. Ada dia karena dia jenisnya besar. Itu harus ditaruhkan batu di atasnya. Seperti pohon ara kan gitu kan. Jadi dia berbagai macam jenis ini, saudara. Jenis tanaman ini. Maka kalau dia untuk jenis yang ribuan tahun gitu ya. Kan kalau pohon itu ada 1000 tahun lah ceritanya. Sebetulnya itu menggambarkan manusia juga. Saudara dan saya. Gitu. Nah, kadang kita nggak mengerti kita ini jenis tanaman apa. Kita selalu membandingkan diri kita. Bayangkan saudara, kalau pohon ara itu menyandingkan dirinya dengan pohon jagung gitu. Pohon 3 bulan gitu kan. Ngasihkan buah udah selesai gitu. Kalau pohon yang kuat, yang kokoh membandingkan dirinya dengan pohon tomat gitu kan. Atau pohon apalah yang umurnya hanya singkat gitu. Nggak tahan terhadap badai, nggak tahan terhadap hama gitu ya. Kita ini kan pohon tarbantin. Nah, gitu kan. Pohon yang kuat. Gitu. Nah, saudara, pohon yang ditanam di padang gurun itu ya, itu saudara, itu sangat menikmati kalau kita lihat dari luar, tidak ketahuan. Kok bisa dia hidup gitu loh, di tengah sedikitnya curah hujan. Tapi ternyata diam-diam saudara. Akarnya itu karena waktu pertumbuhan pertama ditahan di atas, nggak langsung keluar. Ternyata akarnya sudah sampai dalam sekali. Jadi akarnya itu secara otomatis berjuang mencari air gitu. Berjuang mencari air sampai ketika dia sudah menemukan air gitu. Lalu di bawah itu kan banyak mineral. Di bumi ini banyak mineral gitu, yang dia butuhkan untuk hidup. Jadi dia bukan pohon-pohon yang kuat ini tidak ditanam oleh manusia gitu. Dia ditanam oleh Tuhan. Tuhan yang tanam. Kalau saudara yakin Tuhan yang tanam saudara, oh, kita akan mengerti, kita akan tahu kenapa rasanya kita mengalami kok tidak seperti orang lain ya, kok orang lain kok enak gitu. Nah, jadi saudara, dia ditanam oleh Tuhan. Ya, mungkin tidak tampil, tetapi ketika dia sudah mencapai air, maka sekarang sekeras apapun di atasnya gitu, batu apapun yang ditaruh di atasnya, maka batu itu akan retak gitu. Itulah kekuatan dari dalam. Jadi ketika dia sudah tumbuh, badai apapun tidak bisa menggoyahkan dia. Nah, jadi sebetulnya saudara, semua tanaman, binatang pun begitu saudara.
Kenapa Tuhan memberikan lukisan tentang kuda Nil, tentang apa namanya buaya, tentang apa saja gitu ya, diperlihatkan kepada Ayub gitu. Bahkan dia sampai cerita tentang bagaimana kambing hutan beranak gitu ya. Kalau kita lihat dalam situasi itu, kok kenapa ya kok Tuhan bicara seperti itu ya? Kenapa kok sampai dia ngurusin kambing hutan yang proses melahirkan gitu? Apakah benar seperti itu gitu? Saudara, di situ saudara, penjelasan Tuhan kepada Ayub itu, karena memang pada waktu itu saudara, mereka sudah mulai mengerti apa namanya, kalau bahasa Indonesia itu kan ada pelajaran namanya metafora, apalagi ya majas atau apa gitu ya. Dan saudara tahu gitu makna-makna daripada misalnya puisi gitu ya. Kalau sekarang kan tidak terlalu ini ya, tidak terlalu eh, menyanjung lagi bahasa-bahasa seperti itu. Tapi kalau dulu kan itu benar-benar itu bahasa tingkat tinggi. Nah, Tuhan itu mengikuti alurnya manusia. Jadi dari situlah sebetulnya saudara, Tuhan bisa mengajari Ayub. Ya, namun saudara pada waktu itu saudara, karena Ayub itu fokusnya sama Tuhan itu hanya seperti ya dia saleh aja gitu, berbuat baik saja. Dia hanya mengenal nanti kalau aku buat salah, nanti Tuhan marah sama aku gitu. Nanti aku nggak diberkati lagi. Aduh, nanti kalau anak-anakku sampai berbuat kejahatan gitu, karena mereka pesta gitu, ya, wah jangan-jangan nanti mereka mengumpat Tuhan, mengutuk Tuhan. Jadi dia itu di dalam hati dia itu ada satu pelajaran gitu ya, supaya nanti kalau aku tidak berdoa, nanti anak-anakku akan begini, akan begitu. Nah, sehingga saudara dia tidak mempunyai hubungan layaknya hubungan dengan sahabat. Dia belum ngerti itu gitu. Makanya sebetulnya dari situ saudara, apa yang diharapkan oleh Tuhan terhadap manusia yang boleh dikatakan dipuji oleh Tuhan itu tidak tercapai. Nah, tahukah saudara, kita ini saudara sedang mengalami bukan kehidupan nanti gitu loh. Tapi sebetulnya kehidupan yang real. Supaya kita mengetahui tentang hati kita gitu. Makanya saudara saya katakan tadi bahwa bagaimana kita bisa melihat Tuhan. Saudara, mungkin saudara karena pelajaran tentang sorga, pelajaran tentang neraka, firman tentang itu semua, kadang membuat kita itu tidak hidup real gitu loh. Hidup real itu ya sekarang ini yang kita hidupi. Kita selalu punya bayangan, walaupun betul saudara ada kehidupan yang akan datang. Tetapi kalau kita hanya membayangkan kehidupan yang akan datang, kita nggak pernah
menghasilkan sesuatu untuk Tuhan. Tahukah saudara, kita ini seperti tanamannya Tuhan, saudara. Kita ini seperti tamannya Tuhan. Jadi walaupun kita sendiri, saudara, tahukah saudara, di dalam kita ini, saudara, ada jutaan sel ya, bahkan miliaran. Tahu kenapa bisa begitu? Ada juga virus-virus yang lain. Saudara, ada satu pelajaran yang hari-hari ini mungkin mengejutkan para peneliti mungkin ya. Kok bisa virus yang baru ini, varian yang baru ini, seolah-olah membuat virus yang lama itu jadi tidak jadi tidak sekeras yang kemarin, gitu. Tidak semematikan yang kemarin. Saya nggak tahu mereka sudah pernah melakukan penelitian seperti itu. Sampai-sampai ada mulai ide dalam mereka gitu yang mereka tuangkan kan di sosial media bahwa kita tidak membutuhkan vaksin lagi. Nah, gitu. Dengan munculnya varian baru itu kan, padahal tahukah saudara, kalau orang yang tidak mengerti atau tidak punya hubungan dengan Tuhan, nggak mengerti bahasa Tuhan ini, saudara. Nggak bisa melihat Tuhan. Karena kita terlalu sibuk dengan diri kita. Sibuk dengan masalah kita. Saudara, ketika Tuhan mulai bilang hari-hari ini, saudara, ke saya gitu. Tadinya saudara saya belum begitu ngeh gitu ya. Tuhan kan sudah mulai bilang begini. Sebentar lagi pintunya dibuka gitu. Tadinya saya belum begitu ngeh, tapi sekarang itu makin lama makin terbuka. Kita akan bisa pergi lagi melayani gitu. Lintas daerah gitu, tanpa harus perlu kartu vaksin, tanpa harus perlu PCR dan sebagainya gitu. Itu di negara-negara lain sudah mulai. Inggris sudah memulai gitu. Mereka sudah menyatakan goodbye masker dan goodbye kartu COVID, paspor COVID. Mereka sudah ini. Dan tahukah saudara, biasanya begitu sudah itu akan merambat kemana-mana. Iya, itu akan merambat. Tahukah saudara, ketika Indonesia mengeluarkan pembukaan undang-undang dasar itu, saudara. Tahukah saudara, di tahun itu banyak sekali negara yang merdeka. Tahun-tahun itu banyak sekali negara yang merdeka. Negara-negara ASEAN itu banyak sekali yang merdeka. Hanya dengan apa? Hak, kemerdekaan adalah hak semua bangsa, katanya. Tidak boleh ada penjajahan di atas muka bumi ini. Tahukah saudara, itu firman? Mungkin orang berpikir, oh itu karena alam semesta ini punyanya Tuhan. Dia berdaulat. Sama seperti yang sekarang ini. Jadi saudara, dengan perkataan-perkataan, orang kan takut sekali ya dengan global, elit global ya. Kalau saudara perhatikan ya, bagaimana Pak Jenderal itu, bagaimana Yosef, bagaimana orang-orang yang berkutat di akhir zaman, banyak mereka melarikan diri gitu. Tapi mereka merasa, wow, sudah sudah dipimpin oleh Tuhan gitu. Padahal
Mereka lupa kalau takut berarti nggak sempurna dalam kasih. Ada sedikit saja takut, sudah nggak sempurna dalam kasih gitu loh. Jadi bohong semua mereka bilang mereka menyembah Tuhan. Bohong. Cuman kalau kita bilang, sama seperti lagu dangdut lagi, saudara. Jangan pula kau katakan, diri ini tak beriman. Sampai mati pun aku tak menerima. Tak menerima. Kita diperhadapkan dengan keadaan kita. Ketika kita sakit. Ketika kita ditinggalkan orang-orang. Kan itu kan yang dialami oleh istrinya Elkana kan. Wah, sampai apa? Aku nggak cukup bagi kamu gitu loh. Apakah aku lebih kecil nilainya daripada 10 anak laki-laki? Kita Tuhan, saudara. Ketika kita diperhadapkan, bagaimana perkataannya kepada kita? Bukankah ketika kamu tidak makan, aku juga tidak makan? Aku yang harusnya bisa makan apa saja, tapi ketika bersama dengan kamu, aku rela nggak makan. Kan kita sama-sama nggak makan, kira-kira begitu kan? Betul nggak? Bukankah ketika kita ditolak orang, bukankah mereka yang menolak Tuhan? Kamu kan layak ditolak, tapi aku layak nggak ditolak? Kata Tuhan kan? Kamu sudah mengecap sedikit tentang aku, kata Tuhan. Kamu mengenal hatiku. Kamu mengenal kelembutan hatiku. Layakkah aku ditolak? Lalu ketika kamu ditolak, kenapa mukamu mesti muram? Iya kan, kita hadapi kan kehidupan itu setiap hari. Makanya cara yang lebih baik kita boleh memandang Tuhan itu adalah perhatikan setiap hari kondisi hati kita gitu loh. Adakah masih banyakkah hal-hal lain yang membuat hati kita tidak terpaut kepada Dia? Makanya kan contoh yang terbaik itu pelajaran bagi kita bangun pagi itu kan. Saudara, ketika kadang sudah bangun, sudah tepat terus bangun jam sekian. Nah, saudara, untuk memulai mandi itu rasanya kalau masih jam 4 kurang gitu ya. Rasanya berharga sekali waktu 5 menit, 10 menit menutup mata lagi kan. Benar enggak? Atau bayangan kita, oh nanti kalau dikerja jadi begini, jadi begitu. Bukankah kita sedang menghalangi Tuhan? Walaupun saya tunjukkan kepada saudara bagaimana tidak tidur, ya, tetap saja saudara, kita selalu ada excuse gitu. Nah, saya ceritakan itu saudara, karena memang pas momen-momen itu saudara, Tuhan itu menguji hati, ya menguji hati saya gitu. Jadi pagi pas masih jam 4 kurang gitu. Rasanya saya ke toilet, mandi nggak ya? Tiba-tiba dalam hati saya begini, coba kamu mandi, gimana nanti perasaan kamu ketika, kalau kemarin kan, kemarin itu jam lewat 15 baru mandi gitu. Kalau laki-laki kan nggak terlalu ribet ya,
selesai sudah. Kalau perempuan kan harus inilah, harus itu ya, terlalu banyak. Nah, jadi dalam proses 5 menit pun sudah bisa langsung tampil, kira-kira begitulah ya. Nah, saudara, saya tahu saudara, saya sudah melewati tubuh meriang, segala macam gitu. Ketika saya terobos, bisa lewat tuh. Saya sudah terobos ketika nggak tahu harus ngomong apa. Tapi saya tahu Tuhan pasti berbicara gitu. Saya sudah lolos dari yang namanya merasa diri saya berarti gitu, sudah lolos karena saya tahu apa namanya saya sendiri yang rugi kalau saya merasa diri saya itu saya bukan Tuhan gitu. Saya sendiri yang rugi. Atau terlalu meninggikan diri saya tahu itu rugi. Karena Tuhan itu nyata sekali tiap hari gitu. Jadi sudah lolos dari berbagai macam hal gitu. Ya, jadi setiap hari saya perhatikan seperti yang saya katakan tadi ya. Ketika Tuhan bilang Tuhan akan mulai bawa keluar gitu. Tiba-tiba gitu. Terus nanti zoomnya gimana Tuhan? Entah kenapa tiba-tiba ada karena kan Tuhan kan bilang kan 1335 ya. Saya tanya lagi, Tuhan, apakah ini nggak terlalu cepat gitu kan? Kan ngomong kan gitu kan. Terus nanti kalau Zoom, oh iya ya, saya bilang begini. Kan bisa aja nanti saya Zoom dari mana-mana gitu ya. Mau dari kampung saya pergi kemana gitu ya, bisa Zoom dari sana gitu. Atau kan, lalu saya bayangkan, iya kalau sudah pas nyampe eh, di kota tujuan gitu. Saya dari sana ya, langsung bayangkan, pokoknya udah siapkan aja data banyak-banyak gitu kan. Bisa dari mana-mana gitu. Langsung itu tiba-tiba bayangan dalam pikiran saya. Kalau di rumah kan, kalau di Batam biasanya gitu kan, sudah ya sudah nyaman lah gitu ya. Sudah enak gitu, bangun langsung ke atas gitu. Istri sudah siapkan teh atau apa gitu ya. Nyaman lah gitu. Gimana ya kalau lagi di luar kota mengadakan Zoom seperti ini gitu. Gimana ya? Itu kan sesuatu yang eh, pasti suatu saat akan saya lewati gitu. Nah, saudara, dengan keadaan seperti itu, saudara, saya sudah mulai membayangkan gitu ya. Saya mengunjungi teman-teman yang di luar kota gitu ya, bersekutu dengan teman-teman di sana, sharing gitu ya. Dan di dalam hati saya, saudara, itu kuat sekali bahwa kerajaan Tuhan ini makin meluas. Tetapi dia itu seperti tersembunyi. Tahukah saudara kalau saudara perhatikan sekeliling saudara, mau itu orang percaya, mau dia pendeta, saudara akan menemukan betapa hampanya mereka. Sudahkah saudara memperhatikan itu? Ketika saudara lihat di YouTube, bagaimana mereka mencerita. Sekarang kan di YouTube ini saudara, wah itu pembahasan tentang Tritunggal lah, tentang ini gitu ya. Itu mereka sudah mulai apa ya, seperti menemukan secercah kebenaran gitu mengenai Tritunggal gitu. Ya. Dan mulai banyak orang-orang yang kadang dia bukan lulusan teologi ya gitu. Tapi ada sesuatu yang tanpa sadar mereka itu sudah mulai menemukan tanpa sadar Tuhan itu membukakan sedikit gitu. Cuman karena eh,
belum mengalami seperti yang saudara alami, maka saudara akan melihat bahwa mereka akan sibuk berdebat, mempertahankan kebenaran mereka masing-masing. Walaupun sudah mulai betul gitu. Saya perhatikan gitu ya. Tapi saudara, kalau saudara bandingkan dengan pengalaman saudara hari-hari ini, tentu saudara akan menemukan mereka itu tertawan sejarah saja. Mereka membicarakan masa lalu. Tidak pernah hidup real. Ada orang yang tertawan di masa lalu, ada orang yang hidup dalam mimpi terus. Mimpi penglihatan, mimpi pengangkatan gitu ya. Mimpi surga gitu ya. Dibawa ke surga. Lalu mereka menjual kesaksian-kesaksian mereka ini. Jadi ada mulai banyak orang ya yang bikin konten-konten gitu ya. Dan pengikutnya banyak gitu, saudara. Dia menceritakan misalnya tentang, wah dia dapat penglihatan ini, itu. Dia ceritakan di situ mimpinya. Dan kalau orang mendengarkan pasti betul ini. Betul ini. Karena orang itu ceritanya ya tidak membual, dia jujur apa adanya gitu. Apalagi muncul kalau orang yang bernubuat gitu ya. Wah, pasti pengikutnya banyak. Mereka suka dinubuatkan gitu. Kan kalau dinubuatkan itu kan sebetulnya kan perkataan-perkataan positif ya. Padahal sebetulnya kalau seseorang itu positif gitu ya, membayangkan hal-hal yang baik gitu, maka dirinya itu seperti magnet akan menarik hal-hal yang baik. Itu di luar kekristenan pun mereka memahami itu. Tetapi kan apa yang mereka harapkan itu adalah satu kekeringan nantinya. Sesudah mendapatkan itu gimana? Nah, jadi saudara, kondisi-kondisi seperti ini, saudara, harusnya membuat kita ini, apa ya, mulai mengenali sudah di mana kita sekarang. Ini masing-masing pribadi lepas pribadi. Kita kan mengetahui kondisi hati kita. Seperti itulah sebetulnya hubungan kita dengan Tuhan. Di mana hartamu berada? Di situ hatimu berada. Benarkah Tuhan itu jadi harta kita satu-satunya? Kalau yang lain, kalau masih keluarga, masih ini, ya tentu hati kita di sana. Jadi sorga itu bukanlah sesuatu yang gimana ya? Ketika kita mati masuk sorga gitu. Itu terlalu itu dulu gitu loh. Sekarang enggak seperti itu. Karena Tuhan bilang, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Makanya ketika Tuhan katakan orang-orang mati akan mendengarkan suara anak Allah. Orang-orang yang tidak bisa dibawa ke situ, ya mereka akan mengatakan kita sesat. Karena kita ada di situ. Kita pernah ada di situ. Lalu ketika Tuhan pindah dari situ, kan itu kan satu pelajaran, satu keadaan gitu.
Masa Tuhan terus di dunia orang mati? Kan dia sudah pernah sekali ke sana. Sekarang dia nggak perlu ke sana, tapi kehadiran firman-Nya, perkataannya, itu sudah menunjukkan bahwa dia pernah ke sana, bahwa dia ada di sana. Makanya keluar perkataannya, saatnya akan tiba dan sudah tiba. Hanya saja kita yang hidup 2000 tahun kemudian baru mengalaminya. Tetapi tentu orang-orang yang tidak mendapatkan perkataan itu, bagi mereka itu menjadi misteri ayat itu gitu loh. Makanya dulu Pak Andreas kan bilang, nanti mereka akan pergi ke situ tapi kita sudah keluar. Makanya teman-teman kita di yang lama, wah, mereka itu sudah inilah gitu. Apalagi ketika kita tidak mengajarkan lagi buku itu gitu. Kalau sudah lihat di YouTube-nya itu ya, salah satu pengajar senior yang di Jakarta itu ya, itu bolak-balik gitu, di situ aja gitu terus. Dan kalau saya lihat yang nonton juga ya ada juga gitu ya. Padahal tahu nggak, itu sudah berkali-kali bolak-balik gitu. Awal lagi buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Karena topiknya di situ dan itu yang dibahas pasti di area situ saja. Disitulah namanya tertawan dalam sejarah. Tak ada bedanya dengan orang yang sibuk bicarakan Tritunggal, sibuk bicarakan ini tentang nama-nama Allah. Di situ saja. Nggak pernah menemukan kenyataan. Bukankah harusnya firman itu real, saudara? Orang membicarakan syarat-syarat terus. Bagaimana syaratnya masuk surga? Bagaimana syaratnya menyembah Tuhan? Bagaimana syaratnya hidup dalam kerajaan? Tapi terus hanya di kulitnya saja gitu. Tidak pernah melihat bagaimana Tuhan itu berdaulat. Ada juga orang yang mengatakan Tuhan berdaulat atas hidup kita semua. Dia berdaulat atas kita gitu loh. Tapi jadinya apa? Tidak pernah melihat bagaimana Tuhan berdaulat. Karena begini saudara, tidak pernah mengalami gitu loh. Kalau seperti yang saya katakan. Bagi saudara, masalah masalah misalnya pagi-pagi, saudara terus seperti itu model bangunnya gitu ya. Bagi saudara mungkin masalah, ya nggak usah mandi pagi, nggak masalah. Bagi saudara nggak masalah. Ketika misalnya Tuhan bilang, dah sekarang mandi gitu kan. Jadi mandi. Bagi saudara mungkin nggak masalah. Tapi bagi saya yang mengalami Tuhan, bagi saya masalah. Itulah bedanya mengalami firman dan tak mengalami. Mengalami Tuhan berdaulat. Makanya saudara, kenapa Tuhan Yesus itu nggak dikenali oleh murid-muridnya? Orang macam apakah dia ini? Katanya. Heran kan mereka. Sampai alam pun tunduk. Ketika saya katakan kepada saudara, bagaimana sekarang dunia ini sudah berubah. Orang-orang kan, itu mereka kemarin kan, dengan munculnya varian baru, oh orang akan bilang akan muncul banyak lagi bla 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 bla, akan semakin ganas gitu. Tetapi ketika kita mulai dari persekutuan kita mulai keluar dari mulut kita sesuatu perkataan ini berhenti gitu. Kalau kemarin kita nggak ngerti,
Tapi dengan ketika mulai begini, ada secercah harapan ketika mulai, oh, dengan pernyataan itu. Saudara, si si Babe itu kan kemarin diterima sama DPD ya. Wah, dia agak kelabakan sedikit karena datanya nggak siap gitu. Karena sangat cepat dia nggak tahu kalau harus jadi narasumber di anggota dewan itu. Anggota dewan DPD ya. Nah, itu dewannya itu menyalahkan si ibu ketuanya ya. Oh, kenapa nggak kita bicarakan dulu? Padahal sebetulnya sudah ada rapat gitu. Cuman orang itu nggak hadir. Gitu. Cuman orang itu juga bilang, oh saya juga ada di lapangan dulu kayak kalian. Dalam hati saya begini, iya, lu sekarang penjabat, kamu lupa dengan posisimu dulu di jalanan. Dari jalanan kamu naik, sekarang begitu kamu lihat nih orang jalanan ini bicara di sini, kamu lupa. Saya dalam hati gitu, iya ya. Kalau sudah dapat jabatan ya. Semua mereka aktivis dulu, saudara. Orang-orang yang ada di situ. Ada orang-orang yang mungkin dikatakan sesat sekarang gitu. Dikatakan, wah, padahal dulu dia itu ngajar di Lemhanas. Dia institutnya partai yang dulu yang berkuasa juga sekarang. Dia pengajar di sana. Lalu sekarang orang-orang yang merasa karena dia mengeluarkan satu pernyataan yang seolah-olah dia ada di oposisi. Wah, dikatakan gini 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 gitu. Jawaban-jawaban dia saudara begitu berhikmat gitu. Saudara, dengan melihat keadaan itu, kalau kita perhatikan sekarang saudara, itu sedang menggeliat. Saya melihat itu, iya ya Tuhan ya. Satu orang saja bisa engkau pakai mengguncang. Ketika ditanya dia gitu, buktikan datanya dong gitu. Saya bilang lagi gini, bukankah itu harusnya kerjaan kalian ya cari data itu? Lah, istilahnya dia dicecar gitu loh. Bukankah harusnya mereka itu bantu yang ini? Mereka punya staff semua. Jadi ternyata dari situ saudara, ada yang itu ibu itu terkenal juga, sering saya lihat di YouTube ya. Dia bilang saya sampai malam gitu, sampai nggak tidur katanya gitu. Saya cari datanya mulu karena si Babe ini tidak bawa data gitu, karena sangat terburu-buru gitu. Saudara, karena yang videokan itu adalah timnya dari secara diam, enggak view-nya itu kan bukan dari depan, dari samping gitu. Saya lihat si Babe itu sampai dia gini. Karena apa? Karena dia berhadapan dengan semua orang yang, aduh, dalam hati saya begini. Kayaknya dia berdoa dalam hati, Tuhan tolong supaya jangan emosi saya keluar. Gitu. Karena ketika dia bicara itu, dia nggak permisi lagi sama ibu ketuanya gitu ya. Harusnya kan kalau dalam sidang, itu kan sidang terhormat, saudara. Jadi harus permisi. Wah, itu rasanya dia, aduh, kok bisa salah saya katanya. Tapi dia apa adanya, saudara. Tapi saudara dari situ setelah sudah selesai ngomong, padahal dalam hatinya mau menyanggah gitu ya, dia diam. Ya tahan. Tahukah saudara, itu keadaan itu saudara, yang kita lihat sekarang itu, wow, ternyata enggak loh. Kalau pikiran kita misalnya ada di elit global terus, ya kita tertawan oleh musuh kita sendiri. Kita kenali musuhnya, tapi justru kita memperbesar musuh kita. Justru musuh kita, iblis itu makan.
Dari semua perkataan-perkataan manusia itu. Tahukah saudara, di mana ada mayat di situ apa? Apa katanya? Burung nasar ya? Iya enggak? Dulu kan pengertian kita itu cuman jasmani kan. Tahukah saudara? Itu maknanya lebih dalam itu secara rohani. Semua manusia itu sudah jadi mayat-mayat sebetulnya, saudara. Di mana mereka jadi makanannya iblis. Jangan kita bilang manusia di luar, kita juga. Saudara, disinilah sebetulnya kita mengenali apakah kita itu memberikan keuntungan kepada iblis atau kepada kerajaannya. Mengertikah kita itu berjaga-jaga arti? Mengertikah kita arti persekutuan? Mengertikah kita bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi pasukan? Dulu kita pikir, oh orang-orang kudus di bayangan kita turunlah. Petrus turunlah, siapa gitu. Tidak. Kita yang masih hidup ini loh. Mereka sudah menyatu dengan Tuhan. Bagaimana mereka menyatu? Ketika dia merenung, ketika mereka memandang kepada Tuhan. Kemanapun pergi Tuhan, mereka ikut. Kan supaya di mana kamu berada, aku pun berada. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Mereka sudah dijadikan jadi soko guru. Jadi saudara, yang dimaksud dengan turun bersama dengan orang kudus, ya saudara dan saya. Gitu. Cuman karena kurangnya penundukan diri kita kepada Tuhan, maka kita tidak bisa melihat itu. Kita hanya sibuk dengan masalah kita. Kita hanya masih sibuk dengan kita punya uang atau tidak. Nanti bagaimana? Anak-anakku nanti sekolah gimana? Bukankah kita sudah melewati banyak sekali perkara dan kita lolos? Lalu kalau Tuhan bilang begini, sudah, mulai sekarang ya, jangan lagi pikirkan ya masalah penghidupanmu ya. Maukah kita mentaati? Maukah kita menerapkan? Semakin kita menginginkan hal dunia ini, semakin jauh dia. Semakin sulit. Semakin banyak energi yang kita buang untuk itu. Tetapi kalau kita mencari kebenarannya, kebenaran itu adalah Tuhan itu sendiri. Ketika kita selaras dengan Tuhan, menyatu dengan Dia, bukankah perkataan kita akan mengubahkan semuanya? Saudara, dalam hati saya mulai perkataan begini. Coba kamu lihat nanti. Sesudah lewat kondisi ini. Coba perhatikan lagi kondisimu. Kalau di kemarin kan yang menegangkan itu kan, oh rasanya saudara, udah di penjara pun enggak apa-apa. Gitu. Udah biarin. Tahukah saudara siapa yang menciptakan kondisi itu? Tuhan kok. Kalau saya dengan kekuatan saya, dengan keberanian saya,
Ya pasti ujung-ujungnya pikiran saya cuma satu. Ya udah matilah. Saya nggak tahu kok kehidupan yang akan datang. Itu saja pikiran saya dulu. Saya tidak memikirkan apa-apa. Ketika saya bilang udahlah, rumah saya dijual aja lah. Dulu waktu sakit pun saya udah bilang kayak gitu. Yang membuat saya itu benar-benar takut untuk untuk bekerja lagi. Siapa yang buat? Apakah saya? Tidak. Tuhan kok. Saya seperti orang gila rasanya. Ketika dikatakan orang, enggak lah, enggak benar yang kamu dengar suara Tuhan itu. Saya enggak peduli. Karena yang punya pengalaman dengan Tuhan itu bukan dia, saya. Ketika saya bilang anak saya tarik dari sekolah, siapa yang buat itu? Tuhan kok. Dan apa yang terjadi sekarang? Sudah mulai keluar peraturan. Anak kecil tidak perlu lagi divaksin. Segala nggak perlu dan tidak boleh menjadi syarat. Sebentar lagi kan tidak boleh lagi menjadi syarat perjalanan. Iya kok semudah itu kok. Berarti apa saudara? Tuhan berdaulat di atas semua. Lihat saudara, bagaimana sekarang orang-orang kudusnya Tuhan, firman Tuhan, terangnya Tuhan menelan segala kegelapan, menelan maut. Firman Tuhan kok. Alangkah ruginya saudara. Kalau kita yang sudah mendengar setiap hari, oh, kita itu tidak melekatkan hati kita. Engkau tidak menganggap bahwa persekutuan ini sangat penting. Engkau tidak mengatur, tidak mengubah jadwalmu, jadwal tidurmu. Kalau engkau harus sibuk pagi-pagi, kenapa enggak atur masak malam atau gimana? Dari situ hati saudara, engkau mengetahuinya. Benarkah engkau mengatakan Tuhan itu menjadi utama? Enggak perlu engkau mendengarkan suara dari surga. Sekarang ini saudara, dia itu benar-benar saya rasakan keputusan yang saudara ambil setiap hari. Ketika waktunya nanti tiba, engkau kehabisan waktumu. Engkau akan kelabakan. Jadi Tuhan itu sedang memperhatikan tanaman-tanamannya ini. Dia lihat tanaman yang satu. Oh, hari ini terjadi perubahan. Ibaratnya saudara ketika dia sedang lihat kita, dia perhatikan suasana hati kita. Gimana nih? Dia perhatikan, ini ada hama ini. Tapi dia lihat, kok rasanya tanaman ini nggak rusak ya? Dari dalam diri tanaman itu dia lihat seperti ada keluar satu imun gitu. Yang membuat si virus ini, si hama ini tidak bisa merusak dia. Oh. Saudara memperhatikan diri saudara. Seperti Tuhan memperhatikannya. Jadi kisah di dalam Alkitab itu contoh pelajaran yang sangat gamblang yang bisa kita alami.
Gak peduli entah kita itu mau serusak apa kita dulu, Tuhan melupakannya. Yang penting hari ini, apakah engkau mendengarkan suara Tuhan? Kalau engkau mendengarkan, jangan keraskan hatimu. Ketika saya tanya saudara, ayo ada yang mau cerita? Pasti saudara punya satu, harusnya kalau saudara belajar tentang hidup saudara, saudara akan tahu jenis-jenis yang belum saudara lolos di dalamnya. Harusnya tahu. Dan kalau saudara bilang tidak mampu, bukankah Tuhan yang mampu itu ada di dalam saudara? Karena saudara trauma dengan ketika saudara ngomong, lalu terjadi sesuatu yang negatif terhadap saudara. Saudara malu rasanya di hadapan Tuhan. Coba diam sebentar. Diam sejenak. Apakah Tuhan tidak tahu kelemahan kita? Apakah Tuhan tidak tahu kerusakan kita? Justru dia sangat tahu. Apakah Tuhan tidak tahu kalau Kain mau bunuh Habel? Dia tahu. Lalu kenapa dia tidak menahannya? Apakah dia tidak tahu kalau elit global itu mau melakukan ini dan itu? Merancangkan ini dan itu? Apakah dia tidak tahu? Dia tahu. Apakah dia tidak tahu kalau 5G merusak? Apakah dia nggak tahu 6G kemajuan? Dia tahukah? Dia tahu. Tapi apakah dia panik? Dia tertawa dari surga. Apakah dia tidak tahu sangat merusak segala pengetahuan manusia itu? Memang kalau sudah rusak benar, apakah dia tidak bisa perbaiki? Atau apakah kita bisa memprediksi dia apa yang akan dia lakukan? Ketika dia katakan, langit dan buminya aku akan lenyapkan. Apakah kira-kira kalau dia berfirman seperti itu, lalu tiba-tiba dia mengganti perkataannya, aku memulihkan bumi ini kembali. Wah, apakah kita itu selalu mengatakan, oh itu bukan kayak gitu? Saudara, kalau saudara perhatikan, saudara, orang-orang yang suka bernubuat tentang tahun 2022, 23, 24, 25, sampai 27, sampai tahun 30 pun mereka sudah nubuat. Lalu muncul lagi yang lain gitu. Tahu nggak saudara? Mereka itu benar-benar, jadi mereka itu bukan hanya sok-sok nubuat. Tapi mereka, di dalam hati mereka, mereka merasa mereka nabi Tuhan. Tapi tahukah saudara? Saatnya akan tiba Tuhan bilang, kamu semua pembuat kejahatan. Itu orang-orang yang tulus, tapi di luar kelihatan tulus. Ketika Tuhan bilang seperti itu, tahu nggak? Kelabakan. Padahal tahukah saudara? Itu pun firman Tuhan. Esensinya bukanlah langsung dilemparkan ke neraka, selesailah sudah. Tidak. Itu perkataan. Karena mereka tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan yang benar.
maka firman yang datang kemudian itu akan menyengsarakan mereka. Itulah api neraka bagi mereka. Firman berubah menjadi api yang menghanguskan. Bayangan orang, saudara, pengen mau mati loh. Makanya mereka bilang, oh gunung-gunung timpalah kami. Ada satu perasaan di sini yang bersalah sekali. Tidak tahu. Mereka melihat murkanya Tuhan. Bukankah itu kita alami kemarin? Sampai begini. Ya sudahlah Tuhan, mati-matilah. Bahkan ada orang yang sampai dengan kondisi sekarang begitu, sekarang beritanya kayak gini, mulai ini kan. Begitu nanti mereka dengar perkataan yang apa dampak daripada nanti majunya teknologi itu. Begitu mereka baca aja, saudara. Tiba-tiba nanti suatu saat mereka baca itu. Tiba-tiba si elit global itu ngomong. Penelitian mulai muncul. Orang yang sudah menerima sampai berapa kali nanti mulai akan terjadi. Itu cuma perkataan. Tapi tahu nggak? Itu sangat menyiksa. Yang sebelumnya mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan. Apalagi dengan itu kan membuat mereka semakin jauh dari Tuhan kan. Hampa. Jurus terakhir apa? Udahlah biar mati aja. Biar hilang lenyap aja lah. Apakah hilang lenyap? Tidak. Makanya dikatakan apinya itu kekal. Kekal. Tahukah kekal itu, saudara? Selama-lamanya. Tapi tidak sesederhana yang saudara pikir. Kalau saudara bisa menduga firman Tuhan, saudara salah. Tahu nggak? 1 tahun aja lamanya minta ampun. 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Tapi bagi orang, jadi begitu dikatakan selama-lamanya. Bayangkan betapa menderitanya nanti. Ketika mereka mendengarkan perkataan, aku sudah lemparkan kamu ke neraka. Anyahlah katanya. Tahu saudara kata anyah itu? Ketika dibilang anyah, itu firman, saudara. Jadi ibaratnya, saudara, perkataan anyah itu menguasai pikirannya ini. Sehingga sepertinya nggak ada kata untuk balik. Tapi apakah itu Tuhan? Itukah esensinya Tuhan? Saya bilang sama saudara, bukan. Esensi Tuhan itu kasih. Dengan firman-Nya lah diperbaharui semua ini. Makanya saudara, kalau saudara tidak menghargai sekarang firman ini, maka saudara akan mencapai sesuatu mungkin yang wah di dunia ini. Tetapi hidupmu akan terbatas. Engkau hanya menikmati sedikit daripada Tuhan. Tetapi saudara, kalau engkau mendengarkan firman, menerapkannya, maka engkau akan melihat hidupmu selama-lamanya. Engkau akan memerintah bersama dengan Dia. Pernahkah saudara membayangkan diri saudara itu mengajari orang-orang penting di dunia ini? Mereka para pencari-cari kebenaran yang tidak pernah berjumpa dengan kebenaran. Tapi dalam hati mereka ada sesuatu. Ketika engkau bicara kepada mereka, engkau akan melihat mereka dicerahkan. Ibaratnya saudara,
Mereka seperti berjumpa dengan Tuhan ketika berjumpa dengan saudara. Pernahkah saudara membayangkan seperti itu? Engkau kan dicari-cari orang. Tetapi dengan pengalaman yang panjang saudara bersama dengan Tuhan, engkau tidak akan tertipu oleh segala kelicikan hati mereka. Saudara akan terbuka dengan jelas. Semakin engkau transparan, semakin engkau murni, semakin tidak ada kemunafikan di dalam dirimu, maka saudara akan melihat Tuhan itu benar-benar bermanifestasi lewat hidupmu. Dan engkau akan melihat sendiri perkataan-perkataanmu menjadi perkataan-perkataan. Kalau tidak memulihkan, itu akan perkataan-perkataan yang menghakimi. Tapi penghakimannya Tuhan. Sembari saudara terus dibersihkan oleh Dia. Sembari saudara melihat, jadi saudara mengenal Tuhan, maka Tuhan pribadi kita, saudara. Lihat perubahan dalam hatimu. Apakah sama seperti hari kemarin saudara bersekutu hari ini? Wow, lihat dua. Baik ya, sampai ketemu besok ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Perkataan-perkataan-Mu menghidupkan kami. Hikmat-Mu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh hidup hari ini, bekerja hari ini, sepanjang hari ini, bersama dengan Engkau. Hari ini kami dapat pengalaman hidup kembali bersama dengan Engkau. Bekerja bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami persembahkan hidup kami ini sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan semua. Tuhan memberkati. Shalom semua. Sampai ketemu besok pagi ya.